Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Motor Dekil. Nah, di video kali ini ya saya mau mereview ini shock breaker depan Yoshimura yang upside down. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Ya, tips bagi kalian yang mau beli shock breaker yang bekas. Nah, jadi yang pertama kalian tuh pastikan ininya yang bagus ya. Ini bagus dan nggak bocor, itu yang penting. Kedua itu kalian tuh pastikan untuk spare partnya seperti sealnya ini ya, kan ini biasanya fast moving parts, jadinya part-part yang sering sering diganti ya, paling cepat diganti lah. Jadi kalian pasti itu tahu untuk ukuran asnya ini. Jadi kalau ukuran as tabungnya ini sama asnya ini sama, itu pasti bisa disubstitusi. Nah, kalau kasus yang ini shock breaker depan saya ini punyanya bisa ganti punya NMAX seperti itu. Oke, dan terus yang ini juga ya, untuk yang ketiga, jadi pastikan kalian itu udah punya bengkel untuk reborn atau servis dari shock breaker ini. Oh ya, tentunya harga juga ya. Jadi biasanya harga ya, kondisi yang paling bagus tuh harganya bagus, dan kondisi yang jelek itu pasti harganya lebih murah. Seperti ini ya, saya dapat itu dulu 700-an, dan barunya kayak gini tuh sekitar 2.500.000-an. Kan banyak ya, jadi shock breakernya ini ya banyak minusnya. Yang pertama nih ya, catnya udah ini nih, kayak kalian bisa lihat catnya ini. Terus di sini nih ada baret-baret dikit ya, tapi nggak terlalu kelihatan. Kemudian apa lagi ya? Mungkin perlu perlu di reborn lagi ya teman-teman ya. Ya, ini ya yang di kanan juga. Oh ya, sebelum kalian juga mengganti shock breaker kalian, shock breaker ini aslinya shock breaker punyanya Vario ya, punyanya Vario. Dan untuk ininya ini aslinya itu cakram kiri. Nah, jadi saya ubah ke cakram kanan. Kemudian kalian tuh mesti, ini kan bukan untuk Honda ya. Jadi ini bukan ini bukan untuk Honda C70 atau Grand. Karena saya pakai T Grand, jadi ini shock breakernya ini kan bukan untuk shock breaker Grand tapi Vario. Nah, pastikan kalau kalian mau beli yang substitusi kayak gitu ya, dari Yamaha ke Honda kayak itu, pastikan sudah ada yang pernah pasang dan bisa seperti itu ya, apa aja penggantiannya. Jadi kalian bisa dapat bayangan dan berapa total biaya yang akan kalian keluarkan untuk install atau memasang part tersebut di motor kalian, seperti itu. Nah, di kasus saya ini kebetulan karena teman udah kemarin ada yang pasang ya, jadi saya udah cek juga plus minusnya itu saya udah tahu ya, seperti shock breaker ini karena upside down ininya lebih besar, jadi ininya perlu dipotong nih kan. Kalian bisa lihat ini nggak isi ini. Baut sini nggak isi, saya potong. Kemudian ini tentunya pasti perlu penyesuaian di bagian ini bracket kalipernya ini. Oke, seperti itu. Dan untuk plus minus shock breaker itu ya, kalian itu nggak bisa kalian samain sama punya teman kalian. Nah, karena shock breaker ini kondisinya bekas, jadi kalian itu pasti kondisinya beda ya, pemakaian beda, umurnya juga pasti beda ya teman-teman ya. Kemudian ini pastinya juga perlu penyesuaian di bagian ribbon. Nah, seperti ini terlalu empuk ya, jadi motor saya terlalu empuk. Ini sepertinya dulu dipasang di Honda Vario yang lama, kayaknya lebih ringan. Karena ini motornya kan besi semua nih, jadi lebih berat. Seperti itu. Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada ya, sekarang saya nyoba nih ya shock breaker depannya ini, shock breaker depan yang upside down. Kita kan coba sekarang ya, biar
lebih kaku dari yang lebih lemes dari yang punya saya sebelumnya. Kayaknya ini kurang, olinya kurang ya, jadi saya tidak rasakan. Jadi sobat saya sebelumnya itu olinya kurang, jadi terasa ya, terasa. Motornya John Cadet ya, mau review ya, kayaknya sih mau rakit seperti itu. Jadi kalian mau aja kalau di jalan-jalan besok dekat belakang saya nggak keras juga. Namanya kalau tabungnya itu yang lebih keras ya, shockbreakernya itu, shockbreaker yang saya duluan saya sudah coba kemarin itu jalan lebih keras. Kalau ini dipakai jalan yang bergelombang yang nggak terlalu ekstrim gelombangnya, kayak polisi tidur kayak gitu ya, yang ya jalan-jalan yang rusak-rusak dikit tuh lah. Ini lebih dia lebih empuk, dia lebih nyaman dipakainya. Kalau apa namanya, kalau pakai polisi tidur ini ya dihantam kayak gitu, dia karena terlalu lembut jadi tak kerasa di di kemudi di stang sana. Nah, nggak kerasa di sana. Kemudian itu ya bedanya. Kemudian pas jalan nggak masalah, nggak ada masalah. Pas ngerem juga nggak ada masalah, nggak terlalu gini ya, sama aja kayak shockbreaker yang udah saya pakai tuh, yang lagi satu. Dan oke, itu aja sih untuk ininya, untuk reviewnya ya. Nanti mungkin ini saya akan buka lagi, habis itu saya mau ribon ulang, sesuaikan dengan sesuaikan dengan berat atau kebutuhan dari motor saya ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi tampilan seperti ini ya. Ini tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat di foto nanti ya. Oke teman-teman, itu saja ya video kita kali ini. Oke, sampai jumpa di video motor dekil berikutnya. Bye bye.